Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di podcast ASN dengan tema Good Practice versus Bad Practice dalam mewujudkan Smart Governance. Saya, Yanuar Rizky Ramadan, akan memandu diskusi kita hari ini. Bersama saya sudah para narasumber hebat yang akan berbagi pengalaman dan pandangan tentang bagaimana praktik baik dan praktik buruk dapat mempengaruhi terwujudnya Smart Governance. Mari kita mulai dengan contoh dari Good Practice. Kepada Mas Irfan dan Mas Firman, bisakah kalian berbagi satu contoh praktik baik yang pernah kalian lihat atau alami dalam pelayanan publik atau tata kelola di instansi kita? Dimulai dari Mas Irfan dulu nih. Hai teman-teman, perkenalkan nama saya Irfan Irsyad. Kebetulan saya dari Sekretariat Jenderal Biro SDM. Biro SDM Kementerian Hukum menunjukkan good practice dengan mengembangkan dan memanfaatkan aplikasi Sibangkom. Apa sih Sibangkom? Merupakan aplikasi digital yang dirancang untuk mendukung pengelolaan dan pengembangan kompetensi ASN. Inisiatif ini sejalan dengan nilai dasar ASN yang profesional, akuntabel, serta berorientasi pelayanan. Sekaligus, aplikasi ini merupakan wujud nyata dari konsep Smart ASN dan Smart Governance, di mana pengembangan kompetensi ASN yang inovatif, di mana si Bangkom menjadi wadah terintegrasi untuk mendata, memantau, dan mengevaluasi program pelatihan ASN mulai dari diklat teknis, fungsional, hingga kepemimpinan. Selanjutnya, aplikasi ini memudahkan ASN mengakses informasi, mendaftar pelatihan, hingga mengukur capaian pertimbangan kompetensinya secara real time. Kemudian yang kedua, aplikasi ini sebagai wujud akuntabilitas dan transparansi sumber daya manusia di Kementerian Hukum, di mana melalui Sibangkom, Biro SDM dapat memetakan kebutuhan kompetensi berbasis data dan mendukung sistem merit. Data pengembangan ASN tersimpan dengan rapi dan dapat diakses sebagai bahan evaluasi, sehingga dapat mengurangi praktik subjektivitas dalam pemberian kesempatan belajar bagi ASN. Yang ketiga, aplikasi ini merupakan bentuk digitalisasi sebagai pilar Smart ASN dan Smart Governance, di mana pemanfaatan aplikasi digital seperti Sibangkom mempercepat proses pengelolaan sumber daya manusia, menggunakan administratif manual, sekaligus peningkatan efisiensi birokrasi. Nah, dari aplikasi Sibangkom ini, kunci keberhasilannya dapat dilihat dari yang pertama, yaitu adanya komitmen pimpinan. Adanya dukungan penuh dari pimpinan Biro Sumber Daya Manusia memastikan kebijakan digitalisasi berjalan konsisten. Yang kedua, adanya kebutuhan yang nyata, di mana aplikasi lahir dari kebutuhan real ASN akan sistem pengembangan kompetensi yang cepat, transparan, dan mudah diakses. Yang ketiga, yaitu integrasi teknologi, di mana sistem yang terhubung dengan data kepegawaian dan evaluasi kompetensi menjadikan aplikasi lebih bermanfaat dan berdaya guna bagi ASN. Yang keempat, yaitu sebagai bentuk partisipasi ASN, di mana ASN dilibatkan sebagai pengguna aktif sekaligus pemberi masukan perbaikan aplikasi. Untuk memperluas dan menularkan ke instansi lain sangat bisa dilakukan dengan beberapa cara. Yang pertama yaitu melakukan replikasi sistem, di mana instansi dapat mengadopsi Sibangkom atau mengembangkan aplikasi serupa sesuai dengan kebutuhan internal. Yang kedua dapat dilakukan yaitu kolaborasi lintas sektor. Melalui kerjasama antar kementerian atau lembaga, aplikasi dapat diintegrasikan dalam platform nasional pengembangan kompetensi ASN. Kemudian dapat dilakukan pelatihan atau sosialisasi dengan pendampingan teknis kepada pengelola sumber daya manusia instansi agar siap mengoperasikan aplikasi digital yang serupa. Terakhir dapat dilakukan dengan best practice showcase, di mana Biro Sumber Daya Manusia Kementerian Hukum dapat merepresentasikan keberhasilan Sibangkom dalam forum nasional ASN untuk menginspirasi penerapan digitalisasi sumber daya manusia kepada instansi lain. Nah, teman-teman, sekian ada beberapa penjelasan terkait dengan good practice yang ada di Biro Sumber Daya Manusia, yaitu melalui aplikasi Sibangkom. Kemudian selanjutnya dapat kita dengar nih dari Mas Firman, gimana sih penerapan good practice di instansinya, yaitu di Direktorat Jenderal Peraturan Perundang-undangan. Oke, baik Mas Irfan, terima kasih banyak. Mas Yanwar, terima kasih. Oke, jadi sebelumnya perkenalkan, nama saya Firman Syah Rasid. Saat ini saya ditempatkan di Direktorat Jenderal Peraturan Perundang-undangan sebagai analis kebijakan pada harmonisasi peraturan perundang-undangan 2. Jadi, Direktorat Jenderal Peraturan Perundang-undangan sendiri meluncurkan aplikasi bernama e-harmonisasi pada Selasa 25 Februari tahun 2025. Jadi belum lama ini. Di mana dihadiri oleh seluruh kantor wilayah Kementerian Hukum yang ada di Indonesia. Direktur Jenderal Peraturan Perundang-undangan sendiri, yaitu Bapak Dahana Putra, dalam laporannya menyampaikan bahwa buku tanya jawab seputar pembentukan
perundang-undangan ini merupakan hasil kerjasama antara Dirjen Peraturan Perundang-undangan dengan Japan International Cooperation Agency atau JICA, di mana buku ini merupakan edisi kedua pada tahun 2019. Untuk edisi pertama, buku tanya jawab seputar pembentukan peraturan perundang-undangan di tingkat pusat, dan pada tahun 2022 dilakukan revisi kembali untuk buku tanya jawab seputar pembentukan peraturan perundang-undangan di tingkat daerah. Jadi, buku ini juga menjadi pedoman dan rujukan dalam rangka pembentukan suatu peraturan perundang-undangan yang baik. Selain itu, dalam rangka transformasi digital di lingkungan Kementerian Hukum, Dirjen Peraturan Perundang-undangan sendiri telah membuat aplikasi itu bernama e-harmonisasi yang membantu administrasi baik di tingkat pusat maupun tingkat daerah. Dari aplikasi ini juga memungkinkan masyarakat dapat berpartisipasi atau berkontribusi aktif untuk pembentukan peraturan perundang-undangan melalui partisipasi. Jadi, masyarakat sendiri mampu dan serta dalam memberikan masukan terkait peraturan perundang-undangan yang akan diundangkan. Apa sih kunci keberhasilan? Aplikasi ini dikembangkan untuk meningkatkan efisiensi dalam proses harmonisasi regulasi, memastikan sinkronasi aturan di berbagai tingkat pemerintahan, serta mengurangi potensi tumpang tindih. Aplikasi harmonisasi juga memudahkan dalam proses pengajuan pengesahan peraturan perundang-undangan, di mana setiap kementerian atau lembaga dapat dengan mudah menginput permohonan harmonisasi, dan di aplikasi tersebut juga kita dapat memantau terkait progres, terkait proses, dan sudah sejauh mana proses pengundangan tersebut dilakukan. Fitur-fitur unggulan dari aplikasi juga dan bagaimana mengimplementasikan dapat mendukung kerja pemerintah dalam memastikan bahwa semua regulasi yang disusun berada dalam satu kerangka hukum, yaitu hukum yang terpadu. Bagaimana cara untuk memperluas atau menularkan kepada unit lain? E-harmonisasi dapat kita sosialisasikan kepada kementerian atau lembaga guna menunjukkan smart governance, di mana terwujudnya transformasi digital di Kementerian Hukum atas peraturan perundang-undangan. Bahkan aplikasi ini pun masuk dalam kategori WBK WBBM di tahun 2025 ini. Harapannya untuk unit lain atau kementerian lain dapat mengadopsi atau mengembangkan proses digitalisasi yang mudah dan mempercepat proses pelayanan sesuai dengan core value ASN, yaitu berorientasi pelayanan. Baik, itu mungkin yang bisa saya sampaikan terkait aplikasi harmonisasi. Saya kembalikan ke Pak Yanuar. Wah, terima kasih dari Mas Firman dan Mas Irfan. Kita dapat melihat bahwa dua contoh good practice dalam mewujudkan smart governance di Kementerian Hukum Republik Indonesia menunjukkan bahwa transformasi digital adalah kunci dari perubahan birokrasi. Dari kedua praktik ini kita belajar bahwa komitmen pimpinan, kebutuhan nyata, integrasi teknologi, dan partisipasi aktif ASN adalah kunci keberhasilannya. Jika direplikasi lintas instansi, praktik semacam ini akan menjadi fondasi kuat mewujudkan smart governance yang benar-benar melayani publik. Baik, kita sudah membahas dari sisi good practice. Sekarang kita masuk ke sisi lain, yaitu bad practice. Kepada Mas Fadil, bisa diceritakan contoh praktik buruk yang pernah terjadi dan boleh dijelaskan cara untuk mencegah praktik buruk tersebut agar tidak terulang, serta bagaimana cara menghindarinya. Baik, sebelumnya terima kasih untuk Mas Yanuar. Pada contoh kasus bad practice, saya akan mengambil contoh kasus yang cukup terkenal di tahun-tahun sebelumnya. Tapi pada contoh kali ini saya mengambil kasus dari kementerian lain ya. Jadi salah satu kasus yang cukup ramai beberapa waktu lalu ialah kasus korupsi proyek BTS 4G di Kementerian Komunikasi dan Informatika. Proyek ini sejatinya bertujuan mulia, yaitu membangun akses internet di wilayah tertinggal, terdepan, dan terluar. Namun, sayangnya alih-alih mendukung pemerataan digitalisasi, proyek ini justru terjerat praktik korupsi dengan nilai kerugian negara mencapai puluhan triliun rupiah. Lalu, kenapa kasus ini bisa disebut sebagai bad practice dalam smart governance? Karena smart governance seharusnya menekankan prinsip transparansi, akuntabilitas, partisipasi publik, dan pemanfaatan teknologi untuk meningkatkan kualitas layanan pemerintah. Dalam kasus ini, justru terjadi hal sebaliknya, yaitu pengelolaan anggaran yang tidak transparan, lemahnya pengawasan, dan rendahnya integritas aparatur. Akibatnya, tujuan besar untuk pemerataan akses digital malah terganggu. Nah, sekarang mari kita bahas penyebab dari bad practice ini. Pertama, adanya moral hazard, yaitu dari pejabat publik yang lebih mementingkan kepentingan pribadi ketimbang kepentingan masyarakat. Kedua,
kurangnya transparansi dalam proses tender dan pelaksanaan proyek, sehingga celah penyalahgunaan wewenang terbuka lebar. Dan terakhir, lemahnya sistem pengawasan dan audit yang seharusnya bisa mendeteksi sejak dini adanya penyimpangan. Nah, selanjutnya, bagaimana sih cara pencegahan agar tidak terulang? Kuncinya ada pada penguatan tata kelola pemerintahan yang berbasis digital, yang benar-benar transparan. Misalnya, dengan menggunakan e-procurement yang terbuka untuk publik, sehingga setiap proses lelang bisa diawasi oleh siapapun. Selain itu, penting juga untuk membangun sistem pengawasan berbasis data real time, agar setiap penyimpangan bisa terdeteksi dengan cepat. Dan tentu saja perlu adanya penegakan hukum yang tegas tanpa pandang bulu. Nah, untuk menghindarinya, ada cara-cara yang terbaik, yaitu dengan menanamkan integritas sebagai budaya kerja aparatur, sekaligus memastikan teknologi digunakan bukan hanya untuk mempercepat layanan, tapi juga untuk mencegah praktik curang. Dengan begitu, smart governance tidak hanya menjadi jargon, tapi betul-betul terwujud dalam praktik pemerintahan yang bersih, transparan, dan melayani masyarakat. Jadi, pelajaran yang bisa diambil dari kasus ini adalah teknologi tanpa integritas hanya akan melahirkan masalah baru. Smart governance sejati lahir dari kombinasi antara sistem digital yang transparan dan sumber daya manusia yang berintegritas. Baik, Mas Fadil, terima kasih atas penjelasannya. Wah, ini sangat detail sekali ya. Selanjutnya, mungkin kita perlu mendengar lain nih, kasus yang lain dari bad practice apa yang pernah terjadi. Saya juga ingin tahu nih penjelasan dari pengamatan dan pandangan Mbak Diva Virial Ataya. Baik, terima kasih Mas Januar atas kesempatannya. Ini saya akan menjelaskan mengenai suatu kasus bad practice yang mungkin tidak terlalu banyak orang mengetahui di Direktorat Jenderal KKN Intelektual. Nah, di dalam postingan Instagram DJKI pada tanggal 2025, itu terdapat sebuah komentar yang sangat mencolok dari masyarakat publik. Permasalahannya, masyarakat publik ini bernama Yanuar Anaba, pemegang hak sah atas nama merek Guren di kelas 30. Nah, masuklah merek terdaftar lagi yang bernama Guren dari PT Kapal Api yang terdaftar di kelas yang sama. Loh kok bisa? Kan kalau kelas dan namanya sama, itu tuh tidak bisa diloloskan mereknya. Itulah yang banyak orang, termasuk Bapak Yanuar ini, pikirkan. Nah, yang jadi masalahnya adalah Pak Yanuar itu mengatakan bahwa ia telah menjalani semua proses dalam pengaduan dan mencari bantuan lewat DJKI, namun tidak digubris, sehingga ia memilih untuk melewati jalur viral di sosial media, sampai Bapak Menteri kita ikut meramaikan kolom komentar postingan itu. Jika memang benar, pengaduan dan bantuan Pak Yanuar tidak direspon oleh DJKI sebelum ia mencari bantuan dari Pak Menteri, berarti sudah terbukti bahwa terjadi kegagalan dalam aspek profesionalisme, di mana ASN tidak menjalankan tugasnya dengan baik sebagai pelayan publik. Hal ini bisa terjadi, mungkin karena kurang pengawasan dari atasan atas kinerja staf-stafnya, aksi disipliner sehingga staf merasa tidak bersalah jika tidak menjalankan tugasnya, atau mungkin kesalahan di sistem pengaduan atau pelaporan. Nah, agar kasus seperti ini tidak terulang lagi, terdapat dua cara yang mudah yang menurut saya dapat dilakukan oleh DJKI. Yang pertama itu, pastikan sistem laporan dari pengguna pelayanan, dalam kasus sistem laporan pasca sertifikasi merek, bekerja dengan optimal, dan terus dapat pantauan agar terlihat jika ada aduan atau laporan terbaru, sehingga laporan penting seperti milik Bapak Yanuar ini tuh tidak diabaikan lagi. Nah, yang kedua, DJKI bisa menyebarkan informasi bahwa merek di kelas yang sama, namun memiliki jenis jasa atau produk yang berbeda, tidak memiliki permasalahan dalam proses pemeriksaan, sehingga kedua nama merek tersebut bisa saja diloloskan. Seperti Guren yang milik Bapak Yanuar itu memproduksi gula aren, sedangkan yang milik PT Kapal Api itu memproduksi kopi atau pengganti kopi. Mungkin sekian dari penjelasan saya mengenai bad practice yang baru-baru ini dilakukan oleh DJKI. Saya kembalikan kepada Bapak Yanuar. Wah, terima kasih penjelasan bad practice Mbak Aya ini ya. Baik, rekan-rekan sekalian, dari dua kasus ini menunjukkan bahwa kegagalan dalam mewujudkan smart governance tidak selalu soal teknologi, tapi juga soal integritas dan profesionalisme aparatur. Dari dua contoh ini, kita belajar bahwa governance tidak cukup hanya dengan aplikasi dan sistem digital, tapi harus ditopang oleh budaya integritas, disiplin, dan pelayanan publik yang responsif. Dari diskusi kita hari ini, kita melihat dua sisi mata uang dalam praktik penyelenggaraan pemerintahan. Di satu sisi, good practice seperti pelayanan publik yang transparan, inovasi digital yang memudahkan masyarakat, dan kolaborasi lintas sektor menunjukkan bahwa smart governance bukan hanya jargon,
tapi nyata bisa diwujudkan bila aparatur bekerja dengan integritas, profesionalisme, dan semangat melayani. Kunci keberhasilannya ada pada konsistensi menerapkan nilai ASN, memperluas inovasi, serta memastikan keberlanjutan agar manfaat dirasakan luas. Namun di sisi lain, bad practice seperti kasus korupsi proyek BTS 4G di Kominfo maupun buruknya penanganan aduan publik di DJKI menjadi cermin bahwa tanpa integritas dan profesionalisme, sistem secanggih apapun pasti bisa runtuh. Dan pelayanan tanpa responsivitas justru menurunkan kepercayaan masyarakat. Dari sisi ini jelas bahwa smart governance sejati lahir dari kombinasi antara digitalisasi yang transparan, tata kelola yang akuntabel, dan ASN yang berintegritas serta responsif. Jadi, kita jadikan good practice sebagai inspirasi untuk diperluas dan bad practice sebagai pelajaran berharga untuk tidak diulangi. Dengan begitu, kita bersama-sama membangun pemerintahan yang lebih cerdas, bersih, dan melayani rakyat dengan sepenuh hati. Sekian podcast dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Luar biasa, wabarakatuh. Mas. Luar biasa.